Video ini disponsori oleh Gypsy AI. Klik link di deskripsi untuk mengetahui apa itu Gypsy AI dan Gypsy AI Pro. Jadi beberapa hari yang lalu gua nonton film barunya Agak Lain, yaitu Menyala Pantiku. Dan di video ini gua akan mencoba mereview film Agak Lain Menyala Pantiku. Agak lain apa agak lain sih? Agak lain ya. Ya, jadi perlu diketahui kalau tidak biasanya gua nge-review film Indonesia. Apalagi gua bukan market utamanya Agak Lain. Jadi gua nggak pernah nontonin kontennya Agak Lain. Gua bahkan nggak tahu Agak Lain itu siapa sebelum film pertamanya keluar gitu. Ya, tapi sejak film pertamanya keluar, gue juga udah beberapa kali nemu mereka gitu di FYP gua, di homepage YouTube gua, dan gue pernah beberapa kali nonton konten mereka, terutama yang mereka main quiz-quiz itu loh, yang gagak-gagak gitu kalau nggak salah ya namanya. Jadi pengetahuan gue tentang Agak Lain dan pengetahuan gue tentang perfilman Indonesia dan film komedi Indonesia dan pasar di Indonesia itu gue kurang mengerti, tetapi yang gue mengerti adalah film bagus. Dan menurut gue, film Agak Lain Menyala Pantiku ini adalah film yang bagus. Jadi satu hal yang tidak gue suka dari komedi Indonesia adalah komedinya yang gue nggak tahu kenapa ya, tapi nggak masuk di gue gitu. Mungkin karena gue terlalu banyak mengonsumsi brain rot atau gimana, atau emang humor gue aja yang beda dari pasar Indonesia. Anjay, gue pick me banget ya. Tapi komedi Indonesia yang mungkin agak lebih slapstick, mungkin agak lebih receh gitu, itu agak nggak masuk di gue. Tapi gue masih menemukan itu sedikit lucu gitu, jadi gue masih orang Indonesia. Nah, di film Agak Lain Menyala Pantiku ini, gue merasa mereka bisa menyampaikan komedi-komedi yang menurut gue lucu gitu. Tetapi gue rasa masih ada rasa Indonesianya gitu. Jadi kalau dibandingkan sama film yang pertama itu, gue lebih cocok lah di film yang kedua ini gitu. Itu tentang komedinya, karena memang genre utamanya film ini komedi kan. Dan sebenarnya gue juga harusnya ngomongin ini di awal ya. Jadi Agak Lain Menyala Pantiku ini bukan sequel langsung dari film Agak Lain yang pertama, tetapi kayak Warkop DKI gitulah. Case-nya sama, karakternya sama, tapi ceritanya beda gitu, menceritakan cerita yang beda. Karakternya juga beda, cuman nama karakternya sama, yaitu nama aslinya mereka gitu kan. Jadi itu approach mereka gitu, dan gue rasa itu bagus sih. Jadi lu nggak usah mentingin continuity antar film gitu. Jadi kayak lu baru beli notebook baru, notebooknya itu udah acak-acakan, abis lu gambar, lu tulis, lu isi gitu. Nah, di film baru ini lu mulai dari notebook yang baru lagi gitu, jadi lebih fresh lah gitu, jadi bisa nyeritain lebih banyak cerita gitu. Kemudian satu lagi yang menurut gua adalah aspek yang lebih penting daripada komedi-komedi yang dilontarkan gitu, adalah momen-momen emosinya. Momen-momen emosinya itu dapet banget cuy. Jadi gue masuk ke dalam bioskop itu dengan bayangan, gue bakal ketawa sedikit lah, terus gue bakal have fun, gue bakal enjoy filmnya ini apapun yang terjadi. Tapi waktu gue nonton, gue mendapatkan emosi yang tidak gue dapatkan dari film-film lain. Gue hampir nangis 3 kali. Ini mungkin terdengar lebay ya, tetapi ketika gue, seorang pengangguran ini, dihadapkan dengan momen-momen emosi yang real dan yang sangat dekat gitu, atau bahkan yang nggak deket sama sekali gitu, kayak tentang perceraian, kayak gue nggak akan pernah menghadapi perceraian gitu. Tapi entah kenapa konsep Boris berpisah dengan istrinya yang memiliki anak, maksudnya mereka berdua memiliki anak, dan kemudian harus menjelaskan kepada anak itu bahwa mereka sudah tidak lagi bersama dan sebagai macamnya itu
itu bisa membuat gue sedikit tear up gitu ya. Itu kan berarti sebuah penulisan yang bagus, sebuah eksekusi yang bagus gitu kan. Jadi itu yang gue salut dari film Agak Lain ini. Dia tidak bersembunyi di balik komedi yang slapstick, tidak bersembunyi di balik kerecehan komedi Indonesia. Itu ada momennya. Tetapi ketika ada momen emosi, itu tidak disembunyikan gitu. Itu tetap dipresentasikan kepada audiens seadanya gitu kan. Dari konflik juga kayak gitu. Konfliknya mereka apa? Ya udah gini aja, nggak ada tuh waktu konflik mereka bercanda. Ada, sebenarnya ada. Cuma ya udah bercandanya antara karakter, bukan antara karakter dan kondisinya dibercandakan gitu. Kondisi mereka, situasi mereka tetap ada stakes-nya. Yang bercanda karakternya kayak gitu kan. Jadi itu yang menurut gue bagus dalam film ini gitu. Dan gue merasa film ini tuh terasa sangat padat gitu ya. Jadi tadi yang gue bilang ada komedi, ada tragedi, ada emosi apa segala macam, itu kayak dipadatkan dan terasa balance gitu. Dan itu menurut gue bagus banget. Dan yang paling penting adalah gue have fun dan enjoy nonton film Agak Lain Menyala Pantiku ini gitu. Apapun yang terjadi di film, apapun yang gue nggak suka di nitpick itu tuh terasa larut aja gitu. Karena gue have fun nonton film ini. Gue nggak kayak biasanya gue kalau nonton film itu kan pasti ada kayak kenapa shotnya kayak gini sih, kenapa dia dialognya kayak gini sih. Gue tidak merasakan itu di film ini ya. Jadi kayak gue mengalir aja, gue have fun, gue enjoy nonton film ini. Jujur waktu gue keluar dari bioskop, gue tidak menemukan hal-hal yang negatif, gue tidak menemukan hal-hal buruk. Gue bakal ngasih tahu hal yang bagus lagi, yaitu sponsor kita Gypsy AI dan Gypsy AI Pro. Gypsy AI ini adalah super app yang dirancang khusus untuk membantu kamu menyelesaikan riset, skripsi, dan tugas akhir dengan lebih cepat, efisien, dan praktis. Gypsy AI ini memiliki 2 tier, yaitu tier yang gratis dan tier yang pro. Di dalam tier yang pro, kamu bisa mendapatkan 30 lebih tools AI untuk menyelesaikan riset atau tugas akhir kamu tanpa prompting. Jadi kamu nggak usah nulis-nulis prompt dengan ribet, dan kamu bisa mengakses Gypsy AI kapanpun, dimanapun, 24 jam. Tinggal klik link di deskripsi di bawah, dan tanpa batasan penggunaan, tidak ada limit. Kamu bisa mencoba Gypsy AI sekarang dengan fitur yang gratis di link di deskripsi di bawah. Jika kamu memutuskan untuk berlangganan Gypsy AI Pro sekarang, kamu juga bisa mendapatkan 10 lebih kelas tentang riset mulai dari 0. Nah, saatnya kamu rasakan sendiri kemudahannya sekarang. Klik link di deskripsi di bawah. Nah, sebenarnya dari film ini nggak banyak yang gua nitpick. Karena dari visualnya juga bagus, dari ceritanya juga bagus, dari dialognya juga bagus, dari actingnya bagus, eksekusi filmnya bagus, dan mereka juga membawakan topik-topik sosial dengan bagus juga gitu ya. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah nonton Agak Lain Menyala Pantiku atau belum? Dan kalau udah nonton, coba tulis review di kolom komentar. Seperti biasa, gue nggak bakal ngerating film ini, tapi menurut gue ini film yang bagus dan kalian harus nonton. Gue nonton di hari ketiga, dan di hari ketiga mereka udah lebih dari 1 juta penonton. Gila nggak sih? Menurut gue sih bakal jadi film yang paling laku di Indonesia, cuma gue nggak tahu ya. Jadi sekarang kalian nonton aja di bioskop. Kalau kalian belum nonton, atau kalau udah nonton, ya udah nonton lagi aja lah. Dadah.